Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dea Ayuatnyani, nomor 21, kelas 11 IKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahaya penyalahgunaan dari narkoba. Yang pertama, pengertian narkoba. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, penurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Kedua, jenis-jenis narkoba. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3, yang golongan berdasarkan pada resiko ketergantungan. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman kokain sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alpaporidan, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan 3. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Ketiga, faktor penyalahgunaan narkoba. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Beberapa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba diantaranya yaitu: 1. Faktor kepribadian. Beberapa hal yang termasuk di dalam faktor pribadi adalah genetik, biologis, personal, kesehatan, dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan seorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. 2. Faktor keluarga. Kurangnya kontrol keluarga. Orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu mengontrol anggota keluarga. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian di luar. 3. Faktor lingkungan. Masyarakat yang individualis, lingkungan yang individualistik dalam kehidupan kota,
besar cenderung kurang peduli dengan orang lain, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang sekitarnya. 4. Faktor pendidikan. Pendidikan akan bahaya penyalahgunaan narkoba di sekolah-sekolah juga merupakan salah satu bentuk kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh siswa-siswi akan bahaya narkoba juga dapat memberikan andil terhadap meluasnya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. 5. Faktor masyarakat dan komunitas sosial. Faktor yang termasuk dan mempengaruhi kondisi sosial seorang remaja antara lain hilangnya nilai-nilai dalam sebuah keluarga dan sebuah hubungan, hilangnya perhatian dengan komunitas, dan susahnya beradaptasi dengan baik. Keempat, dampak penyalahgunaan narkoba. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter karena ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan. Di antaranya adalah dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang, akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, munculnya halusinasi, perilaku lebih agresif dan rasa sesak pada bagian dada. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba, seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. Menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu. Gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya terdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya, susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, dan lain-lain. Kematian dampak narkoba. Yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut
dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis yang dapat menyebabkan kematian. Dan yang kelima, pencegahan atau penanggulangan bahaya narkoba. Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya paling praktis dan nyata adalah represif, dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta kuratif dan rehabilitatif. Promotif, program ini keras juga sebagai program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Preventif. Program ini disebut juga sebagai program pencegahan, di mana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba, agar mereka mengetahui tentang seluk-beluk narkoba, sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Kuratif. Program ini juga dikenal dengan program pengobatan, di mana program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba. Rehabilitatif. Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah menjalani program kuratif. Represif. Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba secara hukum. Sekian video dari saya mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.